Raden Ayu Lasminingrat, lahir pada tanggal 29 Maret 1854, adalah putri sulung pasangan Raden Haji Muhammad Musa dengan Raden Ayuria. Raden Haji Muhammad Musa adalah seorang penghulu sekaligus sastrawan Sunda. Raden Haji Muhammad Musa mendirikan sekolah Eropa Bijzondere Europese School dengan menggaji 2 orang guru Eropa. Di sana, siswa Belanda, siswa pribumi baik laki-laki maupun perempuan bisa bersekolah bersama-sama. Di sekolah itu, Lasminingrat dididik dan diasuh oleh Levison Norman, seorang sekretaris jenderal pemerintah Hindia Belanda, kenalan baik sang ayah. Hal ini sangat menguntungkan Lasminingrat muda. Ia menjadi sangat fasih berbahasa Belanda sehingga mendapat pujian oleh Karel Frederik Holle, seorang administrator perkebunan The Waspada Cikajang. Lasminingrat disebut sebagai anak perempuan penghulu yang menikah dengan Bupati Garut yang menyadur dengan tepat cerita-cerita dongeng karangan Grimm, cerita-cerita dari negeri dongeng oleh Gubernur, dan cerita-cerita lainnya ke dalam bahasa Sunda. Beranjak dewasa, tepatnya di tahun 1879, Lasminingrat mengawali karirnya sebagai penulis sekaligus seorang pendidik. Ia mengajarkan anak-anak menggunakan buku bacaan yang disisipi dengan cerita saduran dari bahasa asing ke bahasa Sunda yang sudah disesuaikan dengan kearifan lokal agar mudah dimengerti. Selain itu, ia juga mengajarkan pendidikan moral, agama, ilmu alam, psikologi, dan sosiologi. Salah satu buku Raden Ayu Lasminingrat yang terkenal adalah Carita Erman, yang terbit pada tahun 1875 dan ditulis dalam bahasa Sunda. Carita Erman merupakan saduran dari buku bertajuk Hendrik van Eichenfels yang ditulis oleh C. Smith. Buku tersebut menceritakan perjalanan seorang anak bernama Erman yang diculik oleh sekawanan perampok. Karenanya, ia mendekam di gua bertahun-tahun dan tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Dalam buku Carita Erman, Lasminingrat berpesan agar masyarakat Sunda tidak mengesampingkan pendidikan supaya tidak menjadi seperti Erman yang tinggal di dalam gua sehingga merasa gelap tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana pepatah Sunda, tong hirup siga di guha, yang artinya jangan hidup seperti di gua. Buku-buku Lasminingrat yang terbit selain Carita Erman adalah Warnasari atau Rupa-Rupa Dongeng Jilid 1, terbit pada tahun 1876, dan Warnasari Jilid 2, terbit pada tahun 1887. Menurut catatan sejarah, telah tercetak sebanyak lebih dari 3.000 eksemplar. Padahal saat itu, orang-orang negeri ini kebanyakan masih buta huruf. Lasminingrat menghentikan aktivitas di bidang kepengarangan setelah menikah dengan seorang Bupati Garut, Raden Adipati Arya Wiratanudatar VII. Namun, obsesinya untuk memajukan kaum perempuan di negeri ini tidaklah pupus. Karenanya, pada tahun 1907, beliau mendirikan sekolah keutamaan istri. Berkat kegigihan Raden Ayu Lasminingrat, sekolah keutamaan istri yang dibangun di samping pendopo yang berlokasi di Jalan Ranggalawe berkembang sangat pesat. Pada tahun 1911, jumlah siswanya sudah mencapai 200 orang yang terbagi ke dalam 5 kelas. Hingga pada tahun 1934, sekolah tersebut memiliki cabang di 3 lokasi, yaitu Wetan Garut, Bayombong, dan Cikajang. Di sekolah keutamaan istri tersebut, murid-murid diajarkan memasak, menjahit,
dan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga, agar perempuan yang bersekolah di sana menjadi perempuan mandiri dan tangguh. Kepedulian Raden Ayu Lasminingrat tidak berhenti di daerah Garut. Ia merupakan salah satu pendukung Dewi Sartika yang mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di Bandung pada tahun 1904. Sekolah Keutamaan Istri berubah nama menjadi Sekolah Rakyat saat sekolah tersebut menerima murid-murid pria. Lalu pada tahun 1990-an, sekolah tersebut dikenal dengan nama Sekolah Negeri Regol 7 dan Sekolah Negeri Regol 10. Mengetahui sepak terjangnya yang sangat berjasa untuk para kaum pribumi, Lasminingrat diberikan penghargaan serta kompensasi tetap bulanan oleh pemerintah kolonial selama ia mengajar. Di usia tua hingga akhir hayatnya, Lasminingrat tetap berkontribusi di bidang pendidikan meski secara tak langsung. Raden Ayu Lasminingrat menutup usia pada tanggal 10 April 1948 di usianya yang ke-94. Ia dikebumikan di belakang Masjid Agung Garut. Kontribusi Raden Ayu Lasminingrat terhadap Indonesia, terutama untuk kaum perempuan, patut diberi penghargaan tertinggi, termasuk dinobatkan menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, ternyata banyak ya tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum perempuan. Dengan adanya video ini, kita dapat lebih mengenal dan terus mengingat Lasminingrat sebagai tokoh perintis yang peduli dengan kaum perempuan dan pendidikan di Indonesia. Kita juga dapat memperluas pengetahuan tentang pejuang-pejuang yang berjasa untuk Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan juga video-video tentang tokoh Indonesia dan tokoh dunia lainnya.